Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Matan al-Ajurumiyah. Kita masih di bab ma'rifati alamatil i'rabi, bab mengenal tanda-tanda i'rab. Dan pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya kita sudah bahas tanda i'rab rafa dan tanda i'rab nasab. Nah, sekarang pada pelajaran kali ini kita akan bahas dua sekaligus ya, yaitu tanda i'rab jar dan tanda i'rab jazm ya. Tanda i'rab jar dan tanda i'rab jazm. Baik ya. Qala musannif rahimahullahu taala, ya, telah berkata musannif, ya, semoga Allah merahmatinya. Walil khafdi salasu alamatin ya. Khafat itu memiliki tiga tanda. Al-kasratu wal ya'u wal fathatu, yaitu kasroh, ya, dan fathah ya. Khafat itu apa sih? Ini nama lain dari jar ya. Jadi ini perbedaan istilah aja. Antara al-khafdu dengan jar itu sama ya. Yang dimaksud adalah sama. Nah, jar ini punya tiga tanda. Kasroh, ya, dan fathah ya. Dan kasroh ini adalah tanda aslinya ya. Kasrohnya tanda aslinya. Adapun ya dan fathah adalah tanda cabangnya. Fa'amal kasratu fatakunu alamatan lil khafdi fi salasati mawadi'a ya. Adapun kasrah menjadi tanda bagi jar pada tiga tempat ya. Fil ismil mufradil munsarifi, pada isim mufrad yang bertanwin, wa jam'i taksiril munsarifi, dan jamak taksir yang bertanwin, wa jam'il muannatsis salimi ya, dan pada jamak muannats salim. Jadi yang ketiga jar kasrah ada tiga. Yang pertama isim mufrad, yang kedua jamak taksir, yang ketiga jamak muannats salim. Kenapa giliran kita bahas rafa dan nasab cuma bilang fil isim mufrad wajah sama wajah taksiri tanpa ada kata al-munsarifi. Tapi giliran kita bahas jar ada tambahan al-munsarifi. Kenapa begitu? Karena beliau ingin menegaskan kalau di pembahasan jar nanti ada pembahasan yang khusus, yaitu isim ghairu munsharif. Jadi kalau isim ghairu munsharif ketika jar dia enggak kasrah tapi fathah. Makanya di sini beliau memberikan naat kepada isim mufrad al-munsharif. Jadi isim mufrad yang bertanwin, jamak taksir yang bertanwin. Karena isim mufrad yang enggak bertanwin dan jamak taksir yang enggak bertanwin ya, dia ketika jar bukannya fathah tapi malah nanti adalah kasrah ya. Jadi inilah alasan kenapa kenapa? Jarnya tadi katanya bukan fathah. Oh ya, fathah ya. Jadi isim mufrad kalau bertanwin dan jamak taksir kalau bertanwin itu kan tanda jarnya adalah kasrah, tanda jar asli. Tapi kalau isim mufrad yang nggak bertanwin sama jamak taksirnya juga nggak bertanwin, ya ketika jar bukannya kasrah malah dia fathah ya. Tayyib. Ya, jadi isim mufrad munsharif itu yang kasrah. Tayyib. Contohnya apa? Misalkan marartu bi Zaidin, marartu bil muslimi ya. Saya berpapasan dengan seorang muslim ya. Kemudian jamak taksir contohnya apa? Marartu bir rijali ya. Marartu bir rijali ya. Nazartu ya ila rijali ya. Saya melihat kepada para laki-laki. Kemudian yang ketiga jamak muannats salim contohnya apa? Marartu bil muslimati ya. Marartu bil muslimati. Ya, marartu bil muslimati. Kenapa di jamak muannats salim enggak ada al-munsarifinya? Pertanyaan lagi kan? Kenapa giliran isim mufrad ada tambahan al-munsharif, jamak taksir pun demikian, tapi giliran jamak muannats salim tidak ada tambahan al-munsharif di situ? Karena tidak ditemukan jamak muannats salim yang ghairu munsharif. Semua bentuk jamak muannats salim itu pasti munsharif. Adapun bentuk isim mufrad itu ditemukan bahkan banyak isim mufrad yang ghairu munsharif. Seperti apa? Seperti usamatu ya. Ini kan mufrad kan? Nama orang tunggal kan, usamatu ya. Seperti itu ya. Kemudian jamak taksir ya. Contohnya apa? Contohnya masajid ya. Masajid itu kan termasuk sigat muntarjimu ya, sigat muntarjimu. Dan sigat muntarjimu itu sebetulnya masuk juga ke jamak taksir, yaitu jamak yang tidak beraturan ya. Jadi istilah-istilah jamak itu seperti sigat muntarjimu ya,
Itu juga termasuk jamak taksir ya. Itulah alasan kenapa giliran jamak muannats salim itu ditambahkan al-munsharif karena tidak ditemukan bentuk jamak muannats salim yang ghairu munsharif ya. Baik. Kemudian tanda jar yang kedua, wa ammal ya'u fatakunu alamatan lil khafdi fi salasati mawadi'a fil asma'il khamsati wa fit tasniyati wal jam'i ya. Adapun ya menjadi tanda bagi jar pada 3 tempat. Yang pertama pada isim yang 5 ya. Isim yang 5 itu ketika jar dia dengan ya. Contohnya marartu bi abika wa akhika wa hamika wa fika wa dimari ya. Kemudian yang ketiga jar dengan ya, yang kedua adalah tasniyah atau musanna. Jadi contohnya marartu bil muslimaini ya, marartu bil muslimaini ya. Kemudian yang ketiga jar dengan ya adalah jamak. Maksudnya jamak apa? Jamak mudzakkar salim ya. Contohnya marartu bil muslimina ya, marartu bil muslimina ya. Baik. Kemudian yang ketiga ya, tanda jar yang ketiga fathah ya. Wa ammal fathatu fatakunu alamatan lil khabdi fil ismil ladzi la yansarifu. Adapun fathah maka ia menjadi tanda bagi jar pada isim yang tidak boleh bertanwin. Ya, jadi istilahnya al-ismul ladzi la yansarifu atau al-ismu ghairul munsarifi. Isim ghairu munsharif ya. Nah, isim ghairu munsharif ketika jar dia dengan fathah. Contohnya marartu bi Aisyata. Jadi enggak bi Aisyati apalagi bi Aisyatin ya. Tapi marartu bi Aisyata, marartu bi Talhata. Kita udah tahu nih teorinya. Kalau isim ghairu munsharif ketika jar itu adalah fathah, maka selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Selanjutnya kita harus mengetahui apa saja yang termasuk isim ghairu munsharif. Jadi memang belajar itu harus begitu. Jangan cuma mentok di kaidah. Ya. Apa manfaatnya coba? Kita hafal nih kaidah bahwa ghairu munsharif itu ketika jar dengan fathah. Tapi kalau ditanya, emang yang isim ghairu munsharif apaan aja? Enggak tahu saya. Buat apa kaidahnya ya? Ya memang kalau kita belajar nahwu ya, sekali lagi nih ingatkan, kita harus menggabungkan antara hafalan ya dengan pemahaman. Jangan cuma paham kaidah aja tapi enggak hafal ya. Jadi kita hafalin nih yang ghairu munsharif apa aja, coba yang ghairu munsharif. Ayo coba. Semua nama wanita. Semua nama wanita kecuali Hindun dan Da'dun ya. Jadi Aisyatu ya, Fatimatu, Khadijatu, ya marartu bi Aisyata wa Khadijata wa Fatimata ya. Kemudian yang kedua, seluruh nama laki-laki ya, diakhiri tambah buton. Ya, jadi misalkan marartu bi Usamata wa Muawiyata wa Talhata ya. Kemudian apa lagi? Semua nama non Arab atau ajam yang tersusun dari lebih dari 3 huruf ya, dari 4 huruf ke atas. Contohnya apa? Ismailu ya, Ibrahimu. Jadi marartu bi Ismaila wa Ibrahima ya, wa Nuhin ya, walutin ya. Jadi kalau 3 sekalipun ajam tetap dia harus kasrotain. Gimana kalau Joko? Ya udah marartu bi Joko gitu aja. Nggak usah kita ya marartu bi Jokoi gitu ya. Jadi ya udah Joko yang Santoso ya. Misalkan kita punya teman namanya Jaa Santoso, Ro'aitu Santoso, marartu bi Santoso. Oke gitu aja udah, nggak usah dipaksa-paksa. Baik ya. Jadi dia bukannya ghairu munsharif ya, itu namanya apa? Itu namanya dia diakhiri oleh huruf ilat ya. Oh itu. Baik. Kemudian apa lagi? Itu tadi baru 3 ya. Apa lagi? Yang termasuk isim ghairu munsharif. Seluruh nama yang berakhiran alif dan nun. Ahsanta. Semua nama yang berakhir dan enggak boleh buka buku. Andalkan hafalan aja ya. Contohnya apa? Marartu bi Salman. Salmana
wa Usmana, wa Marwana, wa Sofwana, wa Dakwana, ya seperti itu. Kemudian apa lagi? Yang kelima. Wazan af'al. Af'ala. Iya, wazan af'alu ya. Itu sebenarnya ya boleh lah. Semua yang mengikuti wazan af'alu seperti nama-nama warna ya. Nama-nama warna ya. Ahmaru, akhdoru, putih apa putih? Abyadu, hitam. Ahmad. Kan hajar aswad kan? Aswad. Aswadu. Kemudian merah-merah. Ahmaru. Kalau biru-biru azraku. Azrak. Kalau kuning asfaru. Ya ini harus ada warna apa nih? Jadi warna-warna seperti ini ya, misalkan apa? Saya berpapasan dengan mobil ya. Tapi kalau mobil ini apa namanya muannas ya. Jadi bukan ahmar asfar tapi sofro, khadra segala macam. Apa yang memudahkan yang kita bisa berpapasan? Oh, ini nazartu ila aja lah. Nazartu ila apa yang biasanya warna kuning? Kita lagi pengen contoh nih. Rumah aja ya. Saya melihat rumah yang berwarna apa? Misalkan warna hijau, rumah biasanya hijau ya. Nazartu ila al-baitil ahdori. Ya, saya melihat rumah yang warnanya hijau kayak gitu ya. Jadi semua yang mengikuti wazan af'al maka dia juga bermusyrif. Apalagi yang keenam? Seluruh nama yang mengikuti wazan fu'ala. Fu'alu. Ya. Seluruh nama yang mengikuti wazan fu'alu. Kan ini Masya Allah nih aku nih ya. Oh baca. Pantes aku lancar banget. Tapi nggak masalah ya. Yang penting ada usahanya. Seperti Umaru ya, Zuhalu ya, marartu bi Umara wa Zuhala ya, marartu bi Umara wa Zuhala. Kemudian semua nama yang mengikuti wazan fi'il ya. Seperti kita kalau nama anak kita Yazid. Ya, Yazid itu kan dari kata zada yazidu ziyadatan ya. Kita katakan ya marartu bi Yazida ya, atau kita menamakan anak Ahmad ya. Marartu bi Ahmad ya. Apalagi? Ya. Ya, kata yang dalam bentuk sirat muntahal jumu dengan wazan fawailu atau mafailu atau mafailu ya. Contohnya misalkan apa? Ya, masjidun jadi masajidu ya. Misalkan ra'aitu ila masajida. Ra'aitu ila masajida ya. Gitu. Tapi yang harus Anda pahami ya ketika bahas isim ghair munsharif ya. Kan isim ghair munsharif itu selain anti tanwin dia juga anti apa? Anti kasrah. Kalau anti tanwin itu sih selamanya begitu. Tapi kalau anti kasrah ada keadaan di mana dia boleh kasrah, ya. Kapan aja itu? Kan ghair munsharif katanya selain anti tanwin dia anti kasrah. Kalau anti tanwin ya sampai kapanpun memang dia anti tanwin dia. Kagak ada keadaan yang membuat yang asalnya anti tanwin jadi bisa tanwin, nggak ada. Tapi kalau yang anti kasrah dia ada. Ada keadaan di mana ghair munsharif ini boleh kasrah. Yang pertama ketika dilekati al. Jadi kalau misalkan kita nazartu ilal tambahin al itu boleh kasrah. Jadi nazartu ilal masajidi. Tapi kalau alnya dibuang nazartu ila masajida. Nazartu ilal masajidi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau dia menjadi mudhof. Kalau dia menjadi mudhof, maka dia bisa kasrah. Misalkan apa? Saya melihat masjid-masjidnya kaum muslimin. Nazartu ila masajidil muslimin. Kan kita lagi ngomongin apa? Ghair munsharif ya. Jadi itu bukan contohnya ya. Oh iya benar contohnya kan. Kan dia nggak boleh kasroh kan. Iya, tuannya jadi nggak fokus. Kan katanya ghair munsharif itu nggak boleh kasroh kan. Yang pertama tadi boleh kasroh kalau dikasih a.
Yang kedua, kalau dia jadi mudhof ya. Kan asalnya masajida, tapi karena dia menjadi mudhof ilaih. Karena kalau nazartu ila masajida aja, selesai dia tuh. Kapan boleh dibaca masajidi? Kalau setelahnya ada mudhof ilaih kan? Nazartu ila masajidil muslimina. Saya melihat masjid-masjidnya kaum muslimin. Mana dalilnya? Dalilnya ada di ya Al-Qur'an ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwimin. Kan ahsan itu termasuk isim tafdil dengan wazan af'al ya. Dan dia nggak boleh kasroh. Tapi kenapa dia di situ fi ahsani taqwim dibaca kasroh? Karena ahsani di situ menjadi mudhof dari taqwimin. Kesimpulannya ya, kalau ghairu munsharif menjadi mudhof, dia boleh kasroh. Contohnya tadi nazartu ila masajidil muslimina ya, kayak gitu. Paham ya? Paham? Ghairu munsharif kan katanya selain nanti tanwin nanti kasroh. Ada dua keadaan di mana dia boleh kasroh. Yang pertama kalau dikasih alif lam, al ya dikasih al. Yang kedua kalau dia jadi mudhof, dia boleh kasroh ya. Tapi nggak semuanya bisa diginiin ya. Kayak nama orang kan nggak bisa dikasih al ya. Kemudian nama orang pun nggak bisa jadi mudhof ilaih, nggak bisa jadi mudhof kan. Kecuali kalau dimaksud, tapi ini agak lebay juga sih. Misalkan marartu bi Fatimati Zaidin. Misalkan Fatimah ada banyak nih. Yang satu Fatimahnya istrinya si Zaid, yang satu Fatimah istrinya si Ahmad ya. Nah, untuk menegaskan Fatimahnya Fatimah yang mana, kita katakan marartu bi Fatimati Zaidin. Saya berurusan dengan Fatimahnya si Zaid. Maksudnya apa? Fatimah punyanya si Zaid, bukan Fatimah punyanya Ahmad. Antum jangan nengir, ini suami istri udah. Ya. Jadi punya di sini tuh udah suami istri ya. Ya. Baik, ya ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Baik, lanjut ya ke jazm ya. Sedikit soalnya, jadi kita lanjutkan aja. Walil jazmi alamatani ya. Jazm itu punya dua tanda, as-sukunu wal hadfu. Yang pertama sukun, yang kedua al-hadfu, membuang. Kenapa coba membuang aja? Enggak as-sukun wa hadfun nun. Karena selain buang nun nanti ada juga buang huruf illah ya. Jadi tanda jazm itu ada dua. Yang pertama sukun dan ini tanda asalnya, yang kedua membuang ya. Fama sukunu fayakunu alamatan lil jazmi fil fi'il mudhari as-sahih al-akhiri. Adapun sukun jadi tanda bagi jazm pada fi'il mudhari yang sahih akhirnya. Jadi yang ketika jazm sukun cuma satu ya, fi'il mudhari yang diakhiri dengan huruf yang sahih. Fi'il sahih di sini bukan berarti kayak nasoro, kataba, nazoro, begitu sih. Tapi maksudnya sahih di sini tuh yang dilihat tuh bukan huruf penyusunnya, tapi huruf akhirnya. Paham ya? Kan kalau kita bahas sorof, fi'il sahih itu apa? Fi'il yang terbebas dari huruf ilat. Kalau fi'il mutal, fi'il yang ada huruf ilat yang mau di depan, tengah atau akhir, itu namanya fi'il mutal. Tapi yang dibahas di sini bukan semua fi'il mutal. Tapi gimana? Akhir. Jadi yang dibahas ini adalah yang di akhir. Berarti kesimpulannya fi'il mutal apa tuh yang di akhir? Ingat man. Misal A-nya apa? Mana? Ajwaf. N-nya nafis. Antum belum ngajarin fi'il mutal ya? Oh, nanti harus ada sesi khusus tuh bahas fi'il mutal ya. Di fi'il mutal itu kalau di depan namanya fi'il mutal misal. Contohnya waqa'a. Nah, waqa'a ini kan ada huruf ilatnya kan? Mana huruf ilatnya? Wow. Tapi dia fi'ilnya sahih enggak? Sahih akhirnya enggak? Kalau dari pembahasan sorof dia memang fi'il mutal. Tapi kalau kita lagi bahas sahih akhir atau mutal akhir, maka dia adalah sahih akhir karena huruf akhirnya adalah ain. Jadi kita bahas bukan yang huruf ilatnya di awal, di tengah, tapi yang di ujung. Contohnya apa aja? Nawa ya. Nawa yanwi ya. Nawa artinya apa? Berniat ya. Kawa yakwi. Kawa apa kawa? Menyetrika ya, atau kayak gini ya, menyetrika ya. Jadi
Fi'il sahih di sini yang dimaksud dengan fi'il sahih di sini adalah fi'il mudhari yang tidak diakhiri dengan huruf ilat, ya. Jadi bukan fi'il sahih. Bukan fi'il sahih dari definisi sharaf, tapi semua fi'il yang huruf takhirnya sahih sekalipun fi'il mutal. Karena kayak waqa'a, kan waqa'a itu fi'il mutal, tapi yang kita lihat bukan wawunya tapi ainnya, ya. Nah, fi'il mudhari yang akhirnya huruf sahih dia dengan sukun. Contohnya misalkan apa? Yadhabu Zaidun. Ya, ketika ada lam menjadi lam yadhab. Lam yadhab Zaidun, ya. Kemudian misalkan apa tadi? Roja yarji'u. Ya, yarji'u Zaidun, lam yarji Zaidun, ya, seperti itu ya. Baik. Kemudian selanjutnya wa amal hasbu fayakunu alamatan lil jazmi, ya. Adapun membuang maka menjadi tanda bagi jazm pada fil fi'il mudhari' al mu'tal al akhiri wa fil afal khamsati allati rafa bi sabatin nuni. Jadi pada dua tempat, yang pertama pada fi'il mudhari' yang mu'tal akhirnya dan pada fi'il yang 5 yang rafa'nya itu dengan subutun nun, ya. Jadi ada dua keadaan. Nah, yang pertama fi'il mudhari' mu'tal akhir yang dibuang apanya? Huruf ilatnya. Misalkan ya yad'u yakhsha yarmi. Ketika ketemu huruf jazm, misalkan lam yakhsha. Jadi lam yad'u lam yakhsha lam yarmi, ya. Kita ngirapnya gimana tuh? Ngirap misalkan lam yad'u Zaidun, lam harfun nafyin. Apa aja kemarin antum masih ingat enggak? Lam harfun nafyin apa lagi? Lam harfun nafyin wa jazmin wa qalbin, ya. Yad'u fi'lun mudhari'un majzumun bila wa alamatu jazmihi apa? Hasbu harfil illati. Hasbu harfil illati. Ini mudhaf pilih lagi. Membuang huruf illat, ya. Gitu ya. Jadi kalau diakhiri oleh huruf illat seperti yad'u yakhsha yarmi, ketika ketemu lam maka huruf illatnya dibuang. Lamnya itu contohnya di mana? Di al-fil, ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, ya. Di situ asalnya taro, kan, anta taro, ya kan. Jika ada alam di depannya maka jadi alam taro, ya. Dan ini lagi-lagi setelah kita mengetahui, ya, kalau fi'il mudhari ketemu huruf jazm, ya, maka dia bisa sukun, bisa membuang huruf illat, ya, dan nanti bisa membuang nun. Maka langkah kedua kita harus ngapain? Kita kudu ngapalin huruf jazm apa aja. Jangan sampai kita hafal kaidahnya, tapi ditanya huruf jazm apa aja nggak tahu. Coba apa aja huruf jazm? Wal jawazimu sama niyata asyara wa hiya lam wa lamma wa alam wa lamma wa lamul amri wa du'a'i wala fin nahi wa du'a'i wa in wa ma wa man wa mahma wa idma wa ayyun wa mata wa ayyana wa aina wa anna wa haitsuma wa kaifama wa ida fi syi'ri khasatan. Nah, ini kayak begini harus hafal. Jangan sampai cuma kayak tadi ini waktu kita bahas nasab. Kita tahu fi'il mudhari itu kalau ketemu huruf nasab, kalau nggak nyambung dia fathah. Tapi kalau nyambung dengan apa? Afal khamsah itu dia buang nun. Tapi ditanya huruf nasab apa aja? Nggak tahu. Ya, ini harus dihafalin juga. Apa huruf nasab? Fan nawasibu asyaratun 10 wahia an dulu wahia an walan wahida wakai wala mukai wala marjuhudi wa hatta wal jawabu bil fa'i wal wawi wa aw, ya. Jadi harus dihafalin, ya, kayak gitu. Kita kembali ke laptopnya. Wa fil afal khamsatil lati rafa bi sabatin nuni. Jadi yang ketika jazm dengan membuang, yang pertama tadi fi'il mudhari yang diakhiri oleh huruf illat, dia membuang huruf illat. Yang kedua fi'il yang 5. Ya, kalau fi'il yang 5 apa yang dibuang? Nunnya. Jadi fi'il yang 5 ini nunnya dibuang. Asalnya yaf'alani,
taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Begitu ada lam menjadi dibuang. Lam yaf'ala, lam taf'ala, lam yaf'alu, lam taf'ali. Kurang satu kayaknya. Lam yaf'ala, lam taf'ala, lam yaf'alu, lam taf'alu, lam taf'ali, ya, kayak gitu. Baik. Alhamdulillah selesai sudah pembahasan tentang tanda-tanda i'rab. Banyak tuh, lumayan tuh. Rafa aja ada berapa tandanya? Ya, kita selesai. Rafa ada berapa tandanya? 4. Apa aja? Doma, wawu, alif, nun. Kemudian nasab ada 5 ya. Fathah, kasrah, alif, ya, udah tadi. Ya, sama hasbun nun, buang nun. Jar ada berapa? 3. Apa aja? Kasroh, ya, fathah. Ya, kasroh, ya, dan fathah. Jazm ada berapa? 2. Apa aja? Sukun dan al-hasbu. Ya, membuang pun di jazm ada 2. Yang pertama apa? Hasbun nuni. Yang kedua hasbu harfil illati. Ya, seperti itu. Baik, ya jadi ini penting sekali harus kita hafal karena ini kaidah tertinggi dalam ilmu nahwu. Ya, jadi ibaratnya ya kalau nanti antum ya mi'rab atau baca kitab misalkan menemukan kalimat ya daraba ya misalkan Zaidun as-sarikina ya. Maka kalau ditanya kenapa antum sarikina itu, maka ya jangan dibilang kata guru saya, tapi gimana? Di Jurmiyah ketika membahas ya tanda ya jamak mudzakkar salim ketika apa namanya nasab dia adalah dengan ya, karena tanda nasab itu ada 5. Fathah ya, kasrah ya, alif sama hasbun nun. Nah, ini Masya Allah ini baru namanya ya thalibul ilm ya, penuntut ilmu. Tapi kalau masih kata guru saya, nah ini masih diragukan keilmuannya ya. Jadi harus seperti itu. Harus kita paham. Makanya memang kitab kecil ini ya, Jurmiyah ini, kalaupun antum nggak hafal matanya secara keseluruhan, paling enggak bagian-bagian penting dari kitab ini antum hafalin ya, seperti itu. Baik, cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.